dari batu, kemudian diusir. Tapi kemudian ketika gunung itu meminta agar dihancurkan saja penduduk Taif, Rasul mengatakan jangan. Sesungguhnya aku bukan diutus sebagai orang yang melaknat, tapi untuk rahmatan lil alamin. Dan ternyata memang dalam sejarah ya, bahwa ternyata penduduk Taif ini termasuk kabilah yang agak terakhir masuk dalam Islam. Tapi subhanallah, ternyata setelah dakwah Rasul itu 12 tahun kemudian baru ada penduduk Taif yang masuk Islam. Coba optimisnya Rasul selama 12 tahun. Adakah di sini yang optimis ya, berdakwah ke satu kampung, ke beberapa teman 12 tahun nggak ikut-ikut, tapi tetap optimis. Dan benar ya, hari ini ulama-ulama banyak lahir dari negeri Taif. Karena apa? Karena optimisme Rasul, la'allahum yattaqun. Kenapa Rasul tak bisa tertandingi dan mendapatkan selalu pujian-pujian dari Allah? Karena semangat dakwah. Bahkan kalau saya dibuka Quran itu sepertinya ya, ada saya pernah baca itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya jangan sampai itu menghancurkan hati karena mereka tidak beriman. Jadi pernahkah hati kita dihancur karena teman kita tak terima dakwah kita? Atau kita hati hancur hanya gara-gara bilang kamu jelek? Ya? Atau kamu bandel? Kita kan kadang-kadang hati kita hancur hanya dikatakan untuk diri kita. Tapi kalau teman kita nggak terima hidayah, kadang-kadang kita biarin saya pikirin. Udahlah, emang masih banyak yang bisa mau berdakwah daripada kamu. Semangat dulu kan? 12 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Kalau kita itu satu generasi habis, ya kan? Baru generasi baru lagi lahir. Tapi Rasul tetap optimis. Harusnya kita juga begitu. Inilah yang disebut oleh para ulama bahwasanya sesungguhnya innallaha yatadakhal li izalatil zalimin. Allah itu dia akan turun tangan langsung dengan musuh-musuh Allah kalau sudah terlalu berlebihan zalimnya. Meskipun belum ada di antara kita yang bisa melawan. Makanya di Quran itu Allah langsung turun tangan menghancurkan Fir'aun. Tapi kita lihat bagaimana Bani Israil. Apakah mereka termasuk orang yang mengambil istibar dari kehancuran musuh? Makanya sebenarnya begini, sekarang ini di Samarinda lagi ramai
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita dulu perbaiki iman kita, baru Allah nanti akan turunkan bantuan-bantuan. Sebab itulah ya, saya sampaikan di sini juga. Karena itulah dalam surat At-Taubah, coba baca surat At-Taubah ya. Surat ke-9. Ayatnya ayat ke-40. Dapat semua Bu? Allah menggambarkan di sini tentang makna kemenangan. Jadi di Quran ya. Jadi kita jangan, jadi kita gini. Kita kan biasanya namanya kemenangan itu kemenangan lahir batin. Oh dia menang di mana? Gitu. Kayak sekarang kemenangan Erdogan di Turki, ya. Memang itu dalam Islam kemenangan. Tapi bagaimana dengan teman-teman di Suriah yang dihabisi oleh orang-orang Syiah kerjasama dengan Rusia dan Yahudi? Apakah mereka menang? Dalam persepsi kita mereka gak menang, ya kan? Iya kan? Iya. Teman-teman kita di Mesir yang soleh-soleh, yang profesor, yang para penghafal Quran berjuang, ya, mereka di penjara. Apakah mereka menang? Ataukah mereka kalah? Kita bilang mereka kalah. Ada yang persepsi kita. Tapi kita harus pakai persepsi Quran. Quran memandai yang namanya kebenaran atau nasr atau fathun, itu Allah menggambarkannya secara luas. Kemenangan itu bukan hanya seperti ini, itu juga kemenangan seperti yang terjadi di Turki, tapi adalah salah satu kemenangan, bukan itu kemenangan sesungguhnya. Ini yang saya mau sampaikan ya. Kaitannya dengan tadi, kita sibuk aja nih terus diri kita nih. Musuh jangan dihentikan sama Allah, ya. Contohnya adalah dalam surat At-Taubah 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Sungguh Allah telah memenangkanmu, telah menolongmu. Kapan ya Allah tolong? Id akhrajahul ladzina kafaru. Ketika ya, orang-orang kafir mengusirmu dari Mekah. Lah ya Allah, aku diusir, dibilang menang. Iya menang. Kok bisa menang? Loh iya, kamu gak akan diusir, kamu gak akan dibenci oleh musuh kecuali kamu menang, kecuali kamu berada dalam keimanan. Sekarang, apa salahnya Mursi? Apa salahnya Ismail Haniyah? Apa salahnya bayi-bayi yang ada di Gaza? Apa salah mereka? Mereka udah ngapa-ngapain loh. Mereka tilawah Quran. Apa salah mereka? Salah mereka karena beriman, mengimani Quran, itu salah. Ya. Jadi mereka itu disakiti, dibunuh, ya. Itu hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum, ya, jadi tidaklah mereka dibunuh, wa ma naqamu illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka dihancurkan, disiksa kecuali karena mereka illa ayyuminu billahil azizil hamid, hanya karena mereka beriman. Jadi Allah bilang menang ketika diusir. Sekarang kita bisa pahami ya. Jadi saudara kita di Syria itu, saudara kita di Mesir, mereka menang. Ya. Id akhrajahul ladzina kafaru. Kemudian Allah katakan apa? Saniyasnain, berdua. Saniyasnain. Pada waktu itu ia merupakan salah satu dari dua orang. Bayangin, di sini ada kata-kata diusir berdua. Artinya apa? Kalau ternyata hanya berdua, akhirnya kita yang berdakwah, orang lain enggak, maka itu masih dipikirin. Kalau ternyata ada yang mengatakan begini, ya Allah kenapa sih Mbak? Kalau panitia itu aja yang kerja, itu lagi. Yang mau sedekah itu lagi. Gitu. Kita bilang apa? Bersyukur, karena ternyata fokus kita ini
fase ketiga menuju fase keempat. Apa fase ketiga ini? Fase raja-raja yang Ka'bah menuju khalifah ala manhaji nubuwah, menuju kejayaan Islam. Ini fasenya. Makanya kemarin ada ulama, dokter siapa yang dia juga ulama dari Gaza, dia mengatakan, bagaimana Ustaz memandang kejadian di Mesir, kejadian di Mesir? Dia bilang apa? Dia ada bersyukur. Ini tanda-tanda kemenangan. Karena ini persis seperti orang yang sedang melahirkan, kontraksi luar biasa, sakit banget ya kontraksi. Ya, udah ngerasain 6 kali soalnya. Kontraksi sakit banget, tapi ada yang keluar bayi. Itu senang. Gak ada tuh namanya melahirkan, senang juga bisa nangis, gak ada. Sakitnya luar biasa dulu, baru kita senyumnya luar biasa. Ya. Ini umat sekarang ini persis seperti ibu yang sedang kontraksi. Di mana-mana disakiti. Tapi sudah lahir tuh bayinya pertama, bayi Turki ya, di Turki kemenangan gitu. Kemenangan kan hari ini ya. Kemenangan Turki membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah, orang-orang Rusia semua menangis dan bersedih. Ya. Kemarin di Gaza, kemenangan Turki dirayakan dengan sujud syukur dan sholat berdoa. Kenapa? Karena bagi mereka kami belum bisa melawan, tapi kesedihan musuh, kemarahan musuh adalah sesuatu yang harus kami rayakan, harus kami syukuri. Tapi penduduk Gaza gak hanya merayakan kayak gitu doang, dia juga bergerak, beramal soleh. Karena kadang-kadang amal kita di sini Allah kasih lemparan kebaikannya ke Turki. Loh iya, kita bergeraknya di sini, tapi Allah kasih kebaikannya mungkin bukan di Indonesia, tapi ke sana. Seperti jalannya Hajar cari air. Kan keluarnya gak di tempat Hajar bolak-balik, itu di kakinya Ismail. Iya enggak? Iya. Kita ini amal soleh kita di sini yang kecil-kecil, ngurusin pengajian doang, ngurusin Al-Quran, ngurusin nikah, ngurusin apa. Itu adalah sarana kita mengundang kasih sayang Allah agar saudara-saudara kita yang lain mendapatkan kelimpahan berkah dari amal itu. Nah, karena itu tadi saya ulangi ya, jadi saya berdua. Kemudian subhanallah, ini juga saya baru dapatkan di hari Rabu kemarin ketika menghadapi haji. Kok di ayat ini itu ada kata-kata Islam? Kan biasanya kata-kata itu di awal surah ya, Beb. Ini di dalam ayatnya itu ada Islam nih. Kata saya bilang, biasanya setelah kata ada sesuatu yang penting, ya kan? Nah, tadi kan, kemudian idhuma, sekarang idhuma. Jadi kan, akhrajahul ladina kafaru saniyah. Sekarang tambah lagi iz. Ingatlah ketika itu menang juga loh. Izhuma, ketika kamu cuma berdua. Nah, saya sering kasih anda ini. Kenapa kok kita lagi ini pakai terus, yang lainnya itu nyantai-nyantai aja? Saya supaya nggak sombong bilang gini. Mungkin di hadapan Allah itu sebenarnya kita nih yang paling banyak dosanya. Kalau dia nggak yang jalan-jalan ikut itu, biasanya nggak banyak dosanya. Jadi kita yang dijebak terus sama Allah. Kok aku lagi sih mungkin? Kok aku lagi sih yang ini? Aku terus ya? Iya, karena dosamu banyak. Jangan kita bilang, oh ya, aku itu orang yang paling enak kok. Aku itu orang yang hatinya paling bersih. Itu setan lagi masuk. Kenapa? Karena Allah menyiapkan waktu-waktu yang banyak buat kita, sebab dosa kita banyak dan boleh jadi kita ini yang mau duluan dipanggil sama Allah dibanding dia. Dan Allah mau ketika dipanggil kita dalam kondisi penuh sudah, bang kebaikan itu penuh. Jadi menghadap Allah itu langsung masuk surga ke Daud, itu yang Allah mau. Makanya bersyukur. Gue lagi. Syukur aja. Izhuma. Dan yang menarik, Allah bilang izhuma fil ghar. Kok menang sih Allah dalam dua, udah gitu berdua aja. Kalau di tempat yang luas mah di mall gitu ya, itu mah menang. Habis itu rame-rame ini udah di dua lagi Allah bilang menang. Iya. Sebab kemenangan itu bukan diukur dari banyaknya orang, ya, atau dari
Kami sudah tidak punya air lagi. Ini jenazah mereka kami mau kumpulkan. Mereka tidak mati, mereka syahid. Dipungutin tanpa ada kesedihan. Subhanallah. Mereka sendiri membangun, gak ada sekali melawan sendiri, membangun sendiri. Ini luar biasa. Karena itu la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita sudah seperti ini, maka tenang aja. Maka kemudian menuju ayat fa'anzalallahu sakinatahu alaihim. Ketika kita sudah punya persepsi yang benar dari kemenangan, tidak apa-apa berdua saja, tidak apa-apa. Yang penting kita bergerak terus ke arah, maka Allah akan turunkan bala dan kuatnya. Fa'anzalallahu sakinatahu wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah akan turunkan, ya, pasukan-pasukan yang kita tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat-kalimat orang kafir menjadi rendah. Kayak hari ini, kemenangan Turki mungkin dari kira ketika bekerja dakwah di Indonesia, Turki menang, Allah jadikan kalimat orang kafir menjadi sufla, jadi hancur. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah menjadi tinggi. Allahu azizun. Allah Maha perkasa, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi ibu ya, saya kembali kepada tadi bahwa sesungguhnya hati-hati kita menjadi orang-orang yang tidak berdakwah. Saya lanjutkan sedikit. Berikutnya saya masih ke Al-Araf ya, Bu, ya, ke Al-Araf ayat 7, surah 7 ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru, maka ketika mereka semua melupakan semua peringatan Allah. Jadi orang yang melakukan maksiat yang semakin melakukan suatu maksiat itu, maka kemudian anjayna alladziina yanhauna 'anis suu'. Kemudian Allah, kami menolong orang-orang yang yanhauna 'anis suu', yang mencegah kepada keburukan. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan keras karena mereka selalu berbuat fasik. Falamma atau, ya, kemudian ketika mereka bersikap sombong terhadap apa segala yang dilarang, amanu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera yang terdiri. Di dalam riwayat, kenapa di sini Allah tidak menyebutkan akhir hidup orang yang apatis? Menurut para ulama, orang yang apatis tak ada bedanya dengan orang yang berbuat maksiat. Karena dalam Islam lebih baik sekalian mau baik dan berdakwah, atau daripada kita berislam menjadi orang yang suka duduk-duduk aja. Kalau ada kebakaran, diam-diam aja, tak melakukan apa-apa. Maka dalam Islam tidak ada yang namanya wilayah abu-abu. Mau baik dan berdakwah sekalian, ya, peduli terhadap segala kemungkaran yang ada di sekitar kita, atau kalian mau sekalian disamakan persis seperti orang yang melakukan kemaksiatan. Sebab orang yang diam-diam terhadap kemaksiatan, dia digolongkan oleh Allah persis seperti juga orang yang melakukannya. Dari mana tahu yang dari Quran juga? Ya. Jadi orang-orang Bani Israil itu dihancurkan, dilaknat oleh Allah satu aja. La yatanahawna am munkarin ma fa'alu. Karena mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sekarang silakan kita pilih mau jadi yang kelompok yang mana. Sebab kalau Fir'aun akan datang Fir'aun baru, akan datang Fir'aun baru terus. Makanya di Quran itu yang paling banyak diceritakannya bukan bagaimana Fir'aun dengan Musa, tapi yang paling banyak diceritakan bagaimana Musa dan Bani Israil. Jadi masalahnya adalah apa ciri-ciri kaumnya Musa? Cirinya suka duduk-duduk, suka nyantai-nyantai, tetap duduk bersama kawan, tetap juga sih, tapi nyantai-nyantai itu sifat mereka.
Masih